Halo Mas Bro, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Jan Undur Diri. Mas Bro, saya lagi istirahat ini, santai-santai di tengah teriknya sinar matahari. Sebenarnya saya mau menanam tanaman kangkung hidroponik terapung di kolam tanah, Mas Bro. Bisa dilihat di video saya sebelumnya, saya telah merakit bambu sebagai tempat untuk menaruh media tanamnya. Sederhana dan berbiaya murah sebenarnya. Nah, hari ini saya akan menanamnya, Mas Bro. Menanam kangkung dengan media tanam. Wadah media tanam itu keranjang. Media tanamnya itu ijuk dan arang, Mas Bro. Arang sepakai ini arang kayu, Mas Bro. Arang kayu apa saja ya, tidak perlu pilih-pilih. Backlight ya. Nah, ini kan kelihatan tuh. Arang kayu apa saja, karena ini kasar, Mas Bro, jadi harus dihancurkan. Ini bibit kangkungnya. Nah ini, Mas Bro, ya tidak apa-apa lah, mereknya muncul sedikit. Dan nih keranjang yang saya pakai, Mas Bro. Sementara saya hanya akan menanam 8 wadah dulu. Di kolam itu ada 2 keranjang tuh, sudah saya pasang. Kemarin saya pakai untuk pengukur jarak antar bambu. Sementara yang ini baru saya beli 6. Murah nih, Mas Bro, biayanya. Keranjangnya ini cuman 10.000 satu biji. Sementara arangnya ini sekarung ini 30-an ribu. Nah, mungkinnya agak mahal sedikit. Ijuk inilah segini, antara 15 sampai 20.000. Saya beli tadi 20.000 ijuk. Nah, oke Mas Bro, ikuti bagaimana saya menyiapkan media tanamnya dulu. Nah, ini karena arangnya ukurannya besar-besar, Mas Bro. Ini bisa dilihat nih, ada yang sebesar ini, ada yang lebih sebesar ini lagi. Ya, sebesar tinju orang dewasa lah, Mas Bro. Makanya harus dipukul-pukul dulu supaya kecil, Mas Bro. Banyak debunya, Mas Bro. Lumayan juga, saya dibikin sesak napas juga ini, memukul-mukul ini. Mungkin sudah agak halus, Mas Bro. Kalau kurang nanti kita gebuk lagi. Nah, lumayan lah, Mas Bro. Jadi kita pilih hanya yang ya kecil-kecil aja sementara. Nah, sementara ini sabutnya ini kita potong sebagai alas di bawah, supaya kalau bibit kangkung itu kita tanam jatuh ke bawah itu ada penghalangnya, penghambatnya. Nah, ini harus kita potong sesuai ukuran wadah tanam itu, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Nah, ijuknya ini kita beri sedikit saja, Mas Bro, hanya untuk membantu menghalangi biji kangkung itu jatuh ke dalam kolam. Juga sebenarnya fungsi lainnya adalah membantu menyerap kotoran-kotoran di dalam kolam, kotoran racun maksudnya ya. Kita tahulah ijuk ini memang berfungsi sebagai saringan. Sering dipakai orang juga untuk membuat saringan-saringan air bersih, Mas Bro. Nah, jadi ya tipis-tipis saja. Nah, ini Mas Bro, sudah kita kasih semua nih. Sudah kasih ijuk, kemudian baru kita masukkan arangnya.
Nah ini Mas Bro, sudah kita isi arang semua nih Mas Bro. Jadi cukup diisi arang segitu. Arang 1 karung tadi ternyata cukup untuk mengisi 8 keranjang ini Mas Bro. Nah selanjutnya kita taruh di rakitnya, kemudian kita siram Mas Bro. Ini bisa kita lihat Mas Bro, sudah terpasang di rakitnya semua. Ini tinggal kita tanam saja. Oh ya Mas Bro, kalau Mas Bro ragu suplai air dari bawah mengenai ke atas, mengenai ke biji, sebenarnya bisa dikasih tisu Mas Bro, bisa ditambah tisu. Seperti saya bikin burik dan dambar di rumah itu, saya kasih tisu, tapi syaratnya tisunya harus menyentuh ke air, sehingga dia bisa membawa air ke atas. Tapi ini kayaknya cukup airnya Mas Bro, ini bisa dilihat. Nah, sudah sampai airnya ke atas, jadi kalau kita tabur biji, insya Allah hidup Mas Bro. Selanjutnya baru kita tanam Mas Bro. Nah nih bijinya, biji kangkung. Jadi tahap pertama ini Mas Bro, saya sediakan 8 keranjang dulu. Semuanya akan saya tanam dengan kangkung. Nanti sebelah sana saya tambahin 4 atau 8 keranjang lagi yang akan saya tanam dengan pakcoy. Ini tergantung dengan bibit pakcoy yang saya miliki di rumah Mas Bro, apakah masih cukup atau tidak. Oke Mas Bro, selanjutnya ini kita tanam. Nah, ini bijinya yang tadi dari bungkunya sudah saya tuangkan ke sini. Caranya cukup sederhana, jadi diperkirakan saja Mas Bro. Nah, saran saya nanamnya jangan terlalu ke pinggir, cukup di tengah-tengah saja. Kita tabur begini saja Mas Bro. Mudah-mudahan hidup, insya Allah, amin. Nah, sekitar segenggam ini Mas Bro. Saya sengaja menanamnya agak jarang supaya hidupnya lebih besar. Nah, ini juga sebelahnya Mas Bro, tabur agak jarang supaya ya tidak kurus-kurus seperti saya tanam budik dambar di rumah itu, sebagian kurus karena terlalu rapat. Nah, ini kangkung ini Mas Bro, selain enak untuk makan manusia, juga makanan ikan gurami, ikan pelemak itu paling suka dengan kangkung ini. Jadi nanti juga selain kangkung akar, ini istilahnya kangkung akar, nanti di pinggir-pinggir keranjang ini akan saya kasih kangkung ini, kangkung batang yang biasa hidup di rawa-rawa itu Mas Bro. Oke Mas Bro, demikian seterusnya cara menanamnya. Nah, maka selesai tanam ini Mas Bro, selanjutnya tetap kita siram. Nah, supaya biji-biji tadi mendapat asupan air. Nah ini Mas Bro, sudah saya tanam semua Mas Bro, 8 keranjang, semuanya saya kasih kangkung. Nah demikianlah Mas Bro cara saya menanam sayuran hidroponik kangkung terapung di atas kolam tanah Mas Bro. Saya menggunakan rangka bambu. Bambu itu berfungsi sebagai rangka juga sebagai pengapungnya. Kemudian wadah tanamnya itu saya pakai keranjang, dan media tanamnya saya pakai sabut ijuk dan arang Mas Bro. Semoga dia hidup. Biasanya sih kangkung dalam 1 minggu sudah terlihat ramai gitu. Nanti juga ada beberapa sisi itu akan saya tambah dengan kangkung batang itu Mas Bro, ya, kangkung yang panjang-panjang itu, karena bisa menjadi suplai makanan untuk ikan gurami. Selain tadi misi pertama saya menanam
kangkung di sini adalah memanfaatkan fungsi akarnya untuk menyaring air atau menyerap racun dari dalam kolam gurami saya ini. Oke Mas Bro, seminggu lagi kita update, atau ya mungkin hampir setiap minggu bisa saya update. Saya Mr. John undur diri. Wassalamualaikum.